Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagus. Jadi kita berterima kasih kepada Allah ya, karena masih memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan. Iya, bagus. Kemudian tolong anak-anakku sekalian perhatikan di sekelilingnya. Jangan sampai ada kertas yang tidak terpakai, ada sampahnya. Ayo perhatikan semua. Ya, jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca apa? Doa belajar. Ayo, siapa yang mau memimpin belajar? Ayo. Karena semuanya mau, maka Bapak harus menunjuk salah seorang teman kalian salah seorang dari kalian siapa yang akan membacakan belajar. Itu Bapak menunjuk ya. Saya cari dulu. Siapa? Ayo, siapa? Ayo Nur Aisyah Ramadan. Nur Aisyah Ramadan, ayo naik ke depan. Nur Aisyah Ramadan, pimpin teman-temannya membaca doa belajar. Ayo. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Jadi sebelum kita ke pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian satu persatu. Jangan sampai ada yang tidak hadir ya. Ya, sekarang dengarkan namanya masing-masing. Pertama, Fiona Elma Putri. Nur Aisyah Ramadhani. Jadi supaya kita bersemangat mengikuti pelajaran, break dulu ya. Karena sudah kelihatan mungkin karena kita ini pendidikan agama Islam di jam-jam terakhir ya. Jangan sampai kalian sudah ngantuk. Ayo kita break dulu. Ayo breakingnya dimulai. Topuk semangat dan tidung. Ayo kita 1, 2, 3, Pak. 1, 2, 3, mulai. Jadi bagaimana anak sekarang sudah bersemangat semua? Sudah. Oke. Kalau kalian sudah bersemangat semua mengikuti pembelajaran hari ini, sekarang kita literasi Al-Quran. Siapa kira-kira yang mau memimpin literasi Al-Qurannya? Ayo, siapa? Semuanya mau lagi. Nah, tapi saya harus menunjuk ya. Tadi sudah saya tunjuk Nur Aisyah ya untuk memimpin doa. Sekarang Mas Mira Putri, ayo silakan naik ke depan untuk membacakan literasi Al-Qurannya. Ayo silakan nak di depan GBD. Nah, ya, ayo nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja
Sekarang kita lanjut ke pertanyaan pemantiknya. Ya, jadi untuk itu saya ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian, ya. Jadi di antara sifat-sifat Rasul apa? Jadi Rasul itu memiliki sifat-sifat wajib. Nah, jadi ada beberapa sifat-sifat wajibnya Rasul. Siapa di antara sekalian yang mengetahui sifat-sifat wajibnya Rasulullah? Ayo. Iya, jadi anak sekalian ini bersemangat sekali dalam mengikuti pelajarannya. Akan tetapi saya harus menunggu salah seorang di antara kalian. Mas Dira sudah, sudah. Sekarang Ainun Mutmainnah. Ayo, nah Ainun Mutmainnah silahkan. 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Ayo. Siddiq, tabligh, amanah, dan fatanah. Bagus, beri aplaus. Jadi yang pertama adalah siddiq, 2 amanah, 3 fatanah, yang 4 tabligh. Nah, dari keempat sifat wajib tersebut, tentunya sifat wajib itu memiliki arti, ya, atau tidak tahu artinya. Nah, maka di antara anak sekalian, kira-kira siapa yang tahu artinya? Siapa yang tahu artinya siddiq dulu? Siapa yang tahu artinya siddiq? Siapa? Ayo, siapa? Ayo semangat. Nah, jadi kali ini kalian harus saya pilih satu persatu, ya. Sekarang Tisha Fakira gilirannya. Ayo nak, Tisha Fakira. Apa artinya siddiq lagi, nak? Jujur dan benar. Bagus. Nah, untuk itu sekarang selanjutnya, ya anak-anak sekalian, untuk selanjutnya Bapak akan membacakan, ya. Bapak akan membacakan tujuan. Jadi sebelum membacakan tujuan pembelajaran, yang pertama materi kita kali ini adalah makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi itu adalah makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama adalah jadi tujuan pembelajarannya yang pertama dalam video, dalam bentuk dalam bentuk kaligrafi. Jadi anak-anakku sekalian mampu menyebutkan makna daripada surat makna daripada iman kepada Allah dalam bentuk dalam bentuk kaligrafi, dalam bentuk poster atau dalam bentuk cerita, atau dalam bentuk cerita bergambar. Kemudian yang selanjutnya adalah peserta didik mampu menuliskan. Jadi kalau menuliskan ayat yang berkaitan dengan makna iman kepada Rasul. Jadi itu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Itu nanti akan saya berikan bagian saya akan bagi kelompoknya kepada salah seorang kelompok. Satu kelompok akan membuat kaligrafi tentang ayat yang berkaitan dengan makna iman kepada Rasul. Kemudian selanjutnya peserta didik mampu menunjukkan Rasul yang menjadi contoh tauladan. Jadi Rasul yang menjadi contoh tauladan. Jadi ini bisa dibuat melalui poster atau cerita bergambar, ya. Nah, jadi nanti kita akan membagi masing-masing tugas dari kelompok. Tapi sebelum Bapak memberikan tugas masing-masing kelompok di materi inti, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan sedikit tentang makna iman kepada Rasulullah. Jadi iman artinya itu percaya. Iman itu artinya percaya. Jadi kita percaya bahwasanya siapa kita iman? Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Kemudian siapa lagi? Kita beriman kepada Ayo semangat beriman kepada
hari akhir. Kemudian beriman kepada qadar. Beriman kepada kita seperti yang disampaikan oleh salah seorang teman kalian. Apalagi beriman kepada kitab Allah. Ayo semuanya. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Yang kedua yang disusun yang bagus. Yang kedua beriman kepada kitab Allah. Yang ketiga beriman kepada malaikat Allah. Yang keempat beriman kepada Rasul Allah. Yang kelima beriman kepada hari akhir. Yang keenam beriman kepada itu adalah rukun iman. Bagus. Ainun rukun iman ya. Itu adalah rukun iman. Selanjutnya setelah kita ketahui makna daripada iman itu apa, sekarang kita harus mempelajari juga tentang makna iman kepada Rasul Allah. Siapa yang masih ingat makna iman kepada Rasul Allah? Ayo siapa? Semuanya mau lagi. Tapi salah seorang teman kalian belum kena giliran, jadi dia juga harus ganti-gantian ya. Ayo Rifka Al-Faisal. Ayo apa lagi arti makna iman kepada Rasulullah? Ayo. Percaya bahwa Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalah atau ajaran kebenaran. Iya, bagus. Jadi beri aplaus kepada teman kalian. Jadi makna iman kepada Rasulullah itu percaya bahwasanya Allah mengutus para rasul untuk menyempurnakan akhlak manusia atau menyampaikan risalah. Itu risalah ajaran kebaikan, ajaran kebenaran. Itulah risalah ya. Ajaran kebaikan, ajaran kebenaran. Ya. Kemudian selanjutnya ayat yang berkaitan dengan makna iman kepada Rasul. Jadi itu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Surat apa? Ayat berapa? Siapa yang masih ingat berapa? Bagus Aisyah. Jadi Al-Ahzab ayat 21. Jadi itu adalah ayat yang berkaitan tentang makna iman kepada Rasulullah. Siapa yang tahu artinya? Saya. Siapa? Siapa yang tahu artinya? Ya ayo. Apa artinya? Ayo Ainun. Telah ada pada diri Rasul suri teladan yang baik. bagus. Beri tepuk tangan. Jadi telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Itu arti daripada makna ayat ya yang berkaitan dengan makna iman kepada Rasul Allah. Untuk itu Bapak akan membagi kalian ya ke dalam 3 kelompok. Jadi karena kalian ada 9 orang, berarti masing-masing kelompok berisi 3 orang ya, masing-masing kelompok 3 orang. Jadi bagaimana kita acak atau begini saja? Acak? Ya. Jadi kalau acak kalian harus teknik kita kembali teknik berhitung. Hitung 1 sampai 1 sampai 3. Mulai dari Fiona. Ayo Fiona, silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, bagus. Yang satu siapa? Katakan yang satu. Yang satu. Ya, ayo bergabung ke Fiona. 1. Mulai saatnya Bapak memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian ya. Ya. Jadi yang pertama adalah kelompok 1. Siapa lagi kelompok 1? Katakan kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Sebelum Bapak membagikan masing-masing tugasnya, kita tepuk speaking dulu ya untuk menambah semangat anak-anak sekalian sebelum mengerjakan tugasnya atau sebelum kalian mengerjakan sebuah karya yang bagus ya. Jadi sebelum itu kita ice breaking dulu. Ice breakingnya tadi apa lagi tadi? Ice breakingnya apa lagi tadi?
lindung. Sekarang tepuk semangat saja, tepuk semangat Islam ya, seperti kemarin ya. Nah, ayo kita mulai. Tepuk semangat. Sudah semangat? Nah, bagus. Sekarang Bapak akan membagikan tugasnya masing-masing. Yang pertama kelompok 1. Kelompok 1 Bapak tugaskan untuk membuat poster. Jadi kelompok 1 tugasnya membuat poster yang berkaitan dengan makna iman kepada Rasul Allah. Bagus. Itu tugasnya kelompok 1. Kemudian tugas kelompok 2. Ini tugasnya kelompok 2 apa? Jadi kelompok 2 tugasnya membuat cerita bergambar tentang makna iman kepada Rasul Allah. Kemudian yang ketiga, ayo silakan baca tugasnya kelompok 3 apa? Membuat kaligrafi. Membuat kaligrafi ayat yang berkaitan dengan makna iman kepada Rasulullah. Ayat apa lagi yang berkaitan dengan makna iman kepada Rasulullah? Surat apa? Ayo semuanya, surat apa lagi? Bagus, surat Al-Ahzab ayat 20. Iya, bagus. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok ya. Ya, jadi ini adalah LKPD-nya ya. Di mana LKPD kali ini adalah karton yang berisikan yang mana kartonnya kalian membuat poster ya. Membuat poster tentang makna iman kepada Rasul Allah. Jadi membuat poster ya. Kemudian untuk kelompok 3 adalah membuat kaligrafi. Ayo silakan pilih peralatannya yang mana? Yang mana ayo? Ayo. Sudah? Oke ya, silakan. Ayo, pilih peralatannya yang mana? Toh? Ya, silakan. Ayo bantu temannya. Toh? Ayo. Bagus. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke. Sudah paham semua? Sudah. Bapak tadi sudah jelaskan mengenai poster, mengenai cerita bergambar dan juga mengenai kaligrafi. Sudah paham semua? Sudah. Ada tidak anak-anak yang minta penjelasan lagi? Tidak ada? Bagus. Sudah paham semua. Silakan kerjakan. Jadi waktunya 10 menit. Ya, waktu mengerjakan LKPD-nya atau tugasnya, membuat karyanya itu 10 menit. Ya. Ya, jadi ingat waktunya adalah 10 menit. Ayo, silahkan kerjakan. Namanya tugas kelompok saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Kita sudah jelaskan bahwasanya posternya itu berkaitan dengan makna iman kepada Rasul Allah. Jadi apa kitanya? Iman kepada Rasulullah kunci
Untuk kehidupan. kehidupan apa? Berkah. Bagus. Jadi untuk kaligrafi, tadi kan kaligrafinya tadi yang berhubungan dengan makna iman kepada Rasul Allah. Jadi kira-kira apa yang berhubungan dengan makna iman kepada Rasul Allah? Surat apa? Surat Al-Ahzab Ayat? ayat 21. Ya, bagus. Surat apa? Ya, jadi bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah semua tugasnya? Sudah bagus, sudah ya? Sudah. Untuk itu karena tugas-tugas kalian, tugas yang Bapak kalian kepada anak sekalian sudah dikerjakan dengan baik. Untuk itu saatnya kita mempresentasikan hasil karyanya kalian di depan kelas, memperlihatkan ke teman-teman kalian ya. Perlihatkan ke teman-teman kalian, kemudian teman-teman yang lain yang belum mendapat giliran untuk mempresentasikan, silahkan memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh kelompok, misalnya kelompok 1 pertama, silahkan perhatikan presentasi kelompok 1. Kemudian apabila kalian menemukan sesuatu yang belum kalian pahami, tolong ditanyakan ke kelompok yang sedang melaksanakan presentasi. Atau kelompok 1. Jadi kelompok 2, kelompok 3 silahkan siapkan pertanyaan untuk kelompok 1 nanti. Kalian sudah tahu semua bahwasanya kelompok 1 akan mempresentasikan tentang poster yang berkaitan dengan makna iman kepada Rasul Allah. Sekarang Bapak minta kepada kelompok 1 untuk silahkan tampil ke depan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Ayo silakan. Oke, jadi kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya mereka, hasil diskusinya dengan teman kelompoknya. Sekarang saya mempersilahkan kepada juru bicara dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu sebuah poster. Di mana sudah dia presentasikan di hadapan kalian. Ayo, siapa yang ingin bertanya atau menanggapi? Bagus, banyak ya, antusias sekali anak sekalian. Bagus. Ya, jadi saya berikan kesempatan dulu kepada kelompok 2 dulu. Ayo, silakan kelompok 2. Apa pertanyaan atau tanggapan yang bisa diajukan kepada kelompok 1? Ayo, silakan nak. Bagaimana sikap Nabi saat ikut pamannya berdagang ke negeri Syam? Habis ya? Bagian habis ya, kelompok 1 mau jawab pertanyaan kelompok 2. Ayo silakan. Nabi tidak pernah berbohong kepada para pelanggannya, karena kalau barang dagangannya sudah rusak, maka Nabi akan jujur, dan Nabi tidak pernah menaikkan harga yang sudah ditentukan. Iya, bagaimana? Tepuk tangan dulu. Bagaimana kelompok 2? Puas dengan jawabannya? Puas, iya. Jadi, ya oke. Kita sudah menyaksikan presentasi dari kelompok 1. Sekarang tiba giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang saya meminta kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan naik ke depan kelompok 2.
Ayo silakan kelompok 3 maju ke depan. Seperti biasanya kelompok 1 dan 2 silakan memperhatikan karya dari teman kalian. Kemudian selanjutnya berikan tanggapan atau pertanyaan ya. Ya, jadi anak-anak sekalian, tibalah kita di penghujungnya. Kita sudah mau tutup pembelajaran kita hari ini tapi terlebih dahulu Bapak bertanya kepada anak sekalian, bagaimana dengan pelajaran kalian hari ini? Bagaimana? Semangat? Semangat. Apa banyak pelajaran yang dapat kalian dapatkan hari ini? Tentang apa anak sekalian? Tentang tentang ya, bagus. Jadi sekarang saya akan membagikan LKPD untuk tugas pemerannya. Silakan dikerjakannya, waktunya 10 menit. Bagaimana anak sekalian? Sudah? Ya, kalau sudah, Bapak akan mengumpulkan ya tugas-tugas kalian, baru Bapak kepada saya. Ayo. Sekarang kita sudah tiba di penghujungnya. Nah, kita sudah mau pulang. Untuk itu Bapak meminta kepada salah seorang peserta didik untuk naik ke depan memimpin doa pulang. Ayo, siapa ayo. Ayo, habis laki-laki juga, karena tadi perempuan ya, sekarang laki-laki juga. Ayo, habis pimpin doa pulang. Marilah kita bersama-sama membaca doa pulang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan terima kasih kepada yang memimpin doa ya. Nah, sekarang Bapak akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Bapak meminta kepada anak sekalian sampai di rumah tolong diulang-ulang pembelajaran kita hari ini ya. Ya, jangan lupa belajar ya. Jangan lupa sholat, berdoa kepada Allah dan belajar ya. Ya, oke. Sekarang Bapak akan menutup kegiatan kita pada hari siang hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi